semua, perkenalkan nama saya Novina Udalika, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, jurusan Kesehatan Gigi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bau mulut. Nah, teman-teman tahu gak apa sih bau mulut itu? Bau mulut adalah bau tak sedap yang keluar dari napas seseorang. Kondisi ini seringkali disebabkan karena kesehatan mulut yang buruk. Bau mulut juga dapat disertai dengan mulut kering, rasa tidak enak di mulut, dan warna putih di lidah. Nah, apa aja sih penyebab bau mulut? Nah, bau mulut ini disebabkan karena 3 faktor, yaitu yang pertama faktor lokal, faktor sistemik, dan faktor makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai faktor lokal. Yang pertama yaitu gigi berlubang, yang kedua yaitu karang gigi, yang ketiga yaitu sariawan, dan yang keempat yaitu periodontitis, yaitu penyakit gusi. Infeksi bakteri pada gusi yang juga dapat menyebabkan bau mulut. Nah, selanjutnya yaitu bau mulut yang disebabkan karena faktor sistemik. Yang pertama yaitu asam lambung. Penyakit asam lambung ini cenderung berbau asam. Hal ini dapat terjadi karena asam lambung naik ke kerongkongan sehingga menimbulkan bau asam pada mulut. Yang kedua disebabkan karena diabetes. Saat jumlah insulin tidak cukup untuk mengambil gula dari darah sebagai sumber energi, sehingga tubuh membakar lemak sebagai gantinya. Dari pembakaran lemak ini terbentuklah asam keton yang menimbulkan bau mulut menyerupai aroma buah. Yang ketiga yaitu karena penyakit ginjal. Jika ginjal tidak berfungsi dengan baik, racun dan zat sisa metabolisme tubuh tidak dapat dibuang melalui urin. Racun dan zat sisa ini kemudian menumpuk dan menyebar ke seluruh tubuh sehingga menimbulkan bau urin atau amis yang dapat tercium dari mulut. Dan yang keempat yaitu disebabkan karena gagal hati. Hal ini menyebabkan bau mulut karena hati tidak dapat menyaring senyawa yang mengandung sulfur. Senyawa ini tetap berada di dalam tubuh dan menghasilkan bau yang menyengat dalam napas. Selanjutnya yaitu faktor yang disebabkan oleh makanan. Yang pertama yaitu jengkol dan pete. Bau mulut setelah makan pete dan jengkol disebabkan oleh senyawa belerang atau sulfur yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu bawang, baik bawang merah atau bawang putih, keduanya memiliki kandungan senyawa belerang yang cukup tinggi yang akan menimbulkan bau tajam. Yang ketiga yaitu disebabkan karena tuna. Ikan tuna, terutama yang dikemas dalam kaleng, akan mengalami proses oksidasi dan menghasilkan senyawa yang bernama trimetilamin. Senyawa itulah yang membuat tuna menjadi makanan penyebab bau mulut. Dan yang keempat yaitu keju. Keju bisa menyebabkan bau mulut karena mengandung asam amino yang bereaksi dengan bakteri di mulut. Reaksi ini menghasilkan senyawa sulfur yang bisa membuat napas asam dan berbau. Nah, gimana sih cara mencegah bau mulut ini? Yang pertama yaitu kalian bisa makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua yaitu menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pada pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang ketiga yaitu dengan mengunyah permen karet bebas gula. Yang keempat menggunakan obat kumur. Dan yang kelima rutin ke dokter gigi untuk memeriksakan kesehatan giginya dan melakukan scaling. Cukup sekian yang saya sampaikan, mulai dari apa itu bau mulut, faktor-faktor penyebab bau mulut, dan cara mencegahnya. Semoga video ini dapat mengedukasi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.